Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 328. Walaupun harta karun kecil tidak tampak sepenuhnya memahaminya, dia mengangguk tanpa keraguan. Ningsi berdeham dan mulai menjelaskan, Qigong 5 permainan hewan dibagi menjadi 5 permainan berbeda, beruang, harimau, rusa, monyet, dan burung. Masing-masing memiliki efek yang berbeda, dan kita akan mulai mempelajarinya satu persatu. Pertama adalah permainan beruang. Rangkaian tindakan ini memiliki efek mengatur limpa dan perut Anda. Melihat hal ini dari ruang kendali, Lu Chongshan pun merasa terkejut. Gadis kecil ini, dia bahkan tahu Qigong permainan 5 hewan. Qigong 5 hewan. Bukankah itu latihan aerobik yang selama ini kau coba ajarkan pada harta karun kecil? Tanya Yan Rui. Lu Chongshan mengangguk, berkata dengan tidak senang, bahkan jika gadis kecil itu benar-benar tahu cara melakukannya, dia pasti setengah matang dalam hal itu. Sebaiknya dia tidak mengajarkan harta kecil hal yang salah. Qigong permainan 5 hewan ini diwariskan oleh tabib legendaris Hua Tuo, dan sangat bermanfaat bagi mereka yang mempraktikkannya, tetapi gerakannya harus benar agar efeknya terjadi. Aku sudah mencoba mengajari harta kecil, tetapi harta karun kecil bahkan tidak berinteraksi dengannya, apalagi belajar apapun darinya. Yan Rui juga sedikit khawatir, dan dia menyuarakan kekhawatirannya, mari kita panggil seseorang untuk menghentikan mereka. Akan buruk jika kita membiarkannya mengajarkan sesuatu yang setengah matang. Lu Chongshan mengangguk tanda setuju, aku akan memanggil Xing Wu ke sana sekarang. Dia meraih walkie-talkie dan menekan tombol bicara, hai, Xing Wu. Tuan, saya di sini. Apa perintah Anda? Kemarilah. Lu Chongshan berhenti di tengah jalan, terkejut ketika dia melihat layar monitor. Guru. Lu Chongshan masih menatap layar, ketika dia hanya berkata, sudahlah, ini bukan apa-apa. Dia memutus walkie-talkie. Apa yang terjadi? Yan Rui bertanya, tidak mengerti. Lu Chongshan terbatuk pelan, dengan ekspresi yang tidak wajar, biarkan dia mengajarinya. Giliran Yan Rui yang terkejut, dan dia bertanya dengan heran, maksudmu, dia mengajarkannya dengan baik. Lu Chongshan memperhatikan gadis di layar dan menjawab dengan samar, tidak apa-apa. Yan Rui menatap suaminya. Oke. Apakah itu oke atau hebat? Dia tahu bahwa dengan kepribadian suaminya, meskipun sedikit cacat, dia tidak akan pernah membiarkan gadis itu mengajari harta karun kecil. Di bawah pengawasan mereka, Ningsi menguraikan gerakan-gerakan dan mengajari Little Treasure secara rinci. Apakah kamu tahu bagaimana melakukannya sekarang? Harta karun kecil mengangguk. Bagus. Kalau begitu kita akan melakukannya lagi dari awal. Little Treasure mengikuti instruksinya, melakukan seluruh rangkaian tindakan dengan lancar. Karena dia masih kecil, dia terlihat sangat lucu saat melakukan gerakan-gerakan binatang. Ningsi bertepuk tangan dengan gembira, harta karun kecil, kamu hebat. Kamu belajar dengan sangat cepat. Jika memungkinkan, berlatihlah sekali setiap hari mulai hari ini dan seterusnya, oke. Mata Little Treasure berbinar saat dipuji, dan dia mengangguk dengan antusias. Bayi adalah yang terbaik. Yan Rui menatap suaminya, bagaimana menurutmu? Lu Chongshan sedang berpikir keras, dengan wajah muram, jangan lupa bahwa dia seorang aktris sehingga dia bisa dengan mudah menipu kita. Dia mungkin telah meramalkan bahwa kita akan mengawasinya secara diam-diam. Mungkin dia telah mempersiapkan semua ini sebelumnya. Yan Rui mengangguk, kalau begitu mari kita amati sebentar lagi. Waktu berlalu, dan malam pun tiba. Ningsi berpegangan tangan dengan Little Treasure, saat mereka duduk di ayunan dan menyaksikan matahari terbenam bersama. Ada satu hal yang sudah lama ada di benak Ningsi. Dia juga sudah memikirkannya saat tiba di sini. Melihat bahwa dia harus segera pergi, dia tidak dapat menahannya lagi dan berkata kepada Little Treasure, Little Treasure, Bibi punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu.